Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga sehat semuanya ya, tanpa kurang suatu apapun. Keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat, rumah tangganya membawa rumah tangga yang barokah, anak cucu dan keturunannya diberikan yang sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda tahu siapa Luqmanul Hakim dan keledai juga anaknya. Mungkin Anda pernah mendengar cerita dari seorang musafir yang bernama Luqmanul Hakim membawa anaknya dengan bersama keledainya. Hidupnya yang serba salah, dia benar tetap salah, salah pun tetap yang namanya salah, tidak ada kebenaran di dalam diri. Makanya saudaraku, hidup di dunia ini kita memang serba salah. Kalau kita benar tetap salah, apalagi kita berbuat kesalahan. Contoh kecilnya, ya, seorang preman ingin bertobat, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan tato. Lalu ada seseorang mengatakan, tidak sah kau bertato, dilarang ke masjid. Tidak sah kau bertato, dilarang ke Mekah. Tidak sah kamu bertato, dilarang untuk beribadah. Orang seperti itu mengklaim dirinya seakan-akan tahu aturannya, bahkan dia tahu aturan syariatnya. Tetapi kalau kita kaji ke dalamnya, itu perkara diterima atau tidak, hak mutlak urusan Allah. Maka kita sebagai manusia hanya mampu menasehati saja, saling mengingatkan, menghargai dan menghormati. Makanya saya katakan, siapapun orangnya, sekalipun dia seorang bajingan, sekalipun dia seorang preman, sekalipun dia seorang pelacur, kalau dia punya cinta kepada Islam, ayo bersama saya kita berjuang bersama-sama. Saya tidak melihat wajahmu yang cantik ataupun yang jelek. Saya tidak melihat kulitmu yang putih ataupun hitam. Saya tidak melihat semua itu. Yang saya lihat, cukup kau bawa cinta kepada Allah. Cukup hatimu yang akan dilihat oleh Allah. Tidak lain, tidak ada. Itu saudara. Makanya kenapa dikatakan al-insanu ma'al khata wan nisan? Karena manusia letaknya ada di tengah-tengah. Kalau kita benar baik, bukan malaikat. Kalau kita salah baik, bukan setan. Makanya Allah letakkan di tengah-tengah antara salah dan lupa, benar dan salah, lupa dan keliru, terkadang khilaf pun tidak ketinggalan. Ini sifat manusia. Jadi wajar kodrat kita kadang salah kadang benar. Nah, sebab itulah al-insanu ma'al khata wan nisan, manusia tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu kita tanpa kita sadari saudaraku, kita adalah wadahnya tong sampah. Apa sampahnya? Iri, dengki, hasud, fitnah, mencaci maki, bahkan tidak sedikit merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Inilah sampah yang harus kita bakar agar menyatu dengan tanah dan asapnya naik ke atas. Artinya semua yang ada di dalam penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini kita bakar dengan zikrullah agar menjadi hati yang selamat, hati yang qalbun salim.
Kenapa? Kalau hati sudah qalbun salim, maka di dalam hatinya adalah qalbun mukmin baitullah. Hatinya seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Bagaimana Allah bisa nyaman? Bagaimana Allah bisa betah? Bagaimana Allah bisa masuk ke dalam hati kita? Kalau di dalam hati kita masih ada yang namanya keirian, fitnahan, cacian, kedengkian, suudzon, hasutan, dan berbagai macam penyakit hati. Maka dari itu ayo saudaraku bersama saya. Biarkan orang berbicara apa, biarkan orang menilai seperti apa, tetap hati kita fokus kepada Allah. Perkara teguran biarkan saja Allah yang menegur. Orang kalau sudah mendekat dan menyatu kepada Allah, dia tidak ada rasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena hidupnya akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah dan perhatikanlah, sesungguhnya kekasih-kekasihku, para auliaku, tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena dia meyakini semua yang terjadi, hinaan, cacian, fitnahan, hasudan, suudzon, dan berbagai macam penyakit memang diadakan oleh Allah agar menjadi hati yang qalbun salim, agar menjadi hati yang selamat, sehingga kita menjadi orang yang beriman, yaitu amanu wa taqau. Semakin kita amanu wa taqau, semakin banyak ujian yang akan kita terima. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak orang yang akan menghancurkan kita. Ya, taubahnya seperti kita cinta kepada si A, pasti di sekeliling mereka itu ada yang cemburu kepada orang yang kita cinta. Sama seperti itu juga saudaraku, semakin kau cinta kepada Allah, semakin banyak orang yang mencaci maki kita, semakin banyak orang menghina kita, bahkan tidak sedikit orang merendahkan kita. Ya saudaraku ya, maka dari itu yuk fokus kepada Allah, perjuangkan cintamu kepada Allah, jangan pernah kau lepas dari Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang eratlah kamu kepada tali Allah, bersabarlah kamu, dirikanlah sholatmu, dan kembalikan seluruh hidupmu hanya kepada Allah. Ya saudaraku, maka dari itu yuk bersama saya, Tarzan yang bodoh yang tidak punya apa-apa, Tarzan yang tidak pandai berilmu, Tarzan yang tidak cerdas. Bisa dikatakan saya tidak punya apa-apa, ilmu saya tak punya, pengaruh saya tak ada, bahkan saya pun tidak punya apa-apa. Kalau bukan dari kehendak Allah, tidak akan terjadi seperti ini. Bahkan tidak ingin yang namanya menjadi viral. Apakah ada orang yang ingin viral di dunia ini? Banyak. Tetapi ketentuannya berbeda lagi saudaraku. Saya yang niatnya hanya seorang petani tiba-tiba viral. Apakah ini kemauan saya? Jelas bukan. Ini sudah menjadi kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.